Nah, karena itu di dalam kisos itu ada kehidupan. Artinya kehidupan bagi orang yang berikutnya supaya jangan gampang menghilangkan nyawa orang. La ilaha illallah. Nah, kemudian kalau ada orang yang membunuh dengan sengaja lalu dia tidak mau dikisos, atau mungkin naudzubillah min dzalik, nasallallahu salam wal afiyah, dia punya duit banyak, menyogok hakim, kemudian apa lagi? Memberikan saksi palsu, bla 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 dan sebagainya, lalu dia tidak dihukum, maka orang yang membunuh ini akan masuk ke dalam neraka. Tidak ada yang selamat kalau sudah masuk ke urusan akhirat nanti. Jadi jangan dipikir di dunia ini oke, selamat dari siksa, selamat dari penjara, selamat dari ini. Di dunia, namanya dunia ini bisa sogok-sogokan, tapi di akhirat tidak bisa. Sedikit pun, walaupun hanya sebesar dosa kecil, kalau tidak bermaaf-maafan, di akhirat tuh ada permasalahan. Mengganti rugi. Ganti ruginya dengan apa? Dengan memberikan pahala. Nah, zaman sekarang ini bukan hanya membunuh nyawa orang, menghilangkan nyawa orang, tapi yang berat itu juga adalah membunuh karakter orang. Wah, ini berat ini hukumannya juga. Walaupun kalau membunuh karakter orang itu tidak ada hukum kisos. Tapi kalau membunuh karakter orang itu sama membunuh kehidupan orang tersebut dan kelangsungan keluarganya. Ini hati-hati para orang-orang yang suka menyebarkan berita-berita itu. Wartawan-wartawan lah pada umumnya. Jangan membuat berita yang berita itu bisa membunuh karakter orang. Nih, ngeri zaman sekarang. Dan orang zaman sekarang ini mudah terpancing dengan berita-berita seperti itu, langsung memvonis. Padahal belum tentu kebenarannya. Belum tentu kebenarannya. Ini bahaya sekali membunuh karakter orang ini. Difitnah orang sampai akhirnya dimasukkan penjara, ternyata pas di persidangan tidak ada terbukti. Tapi namanya sudah berita tersebar, mau bagaimana lagi? Bahaya yang membuat berita itu. Dan orang kita ini ya begitulah. Sehingga ada kata-kata bijak mengatakan berita bohong itu diciptakan oleh orang yang iri dengki, disebarkan oleh orang yang bodoh, dan diterima sama orang yang idiot. Idiot itu lebih parah daripada bodoh. Berita bohong itu dibuat-buat. Untuk apa? Untuk membunuh karakter orang itu. Membunuh kehidupan dia. Orangnya nggak dibunuh, tapi kehidupannya dibunuh. Kalau karakternya dibunuh, kehidupannya dibunuh, orang atau dia itu susah mencari pekerjaan. Orang nggak ada yang percaya lagi dengan dia. Dibunuh dengan pelan-pelan orang itu. Susah mencari pekerjaan, orang nggak ada percaya lagi sama dia. Ternyata berita bohong. Ngerinya itu. Ini orang-orang yang penyebar fitnah ini hati-hati. Wartawan-wartawan lah begitu. Begitu juga aparat tuh nggak bisa sembarangan menangkap. Kalau sembarangan menangkap, ternyata di persidangan nggak terbukti, ceritanya bahaya sudah itu. Membunuh karakter orang. Kalau polisi India kalau polisi Indonesia mudah-mudahan baik semuanya, insya Allah. Kalau kita nonton film India tuh, itu polisinya ya Allah, terkadang dia memfitnah lawannya, memfitnah orang yang dia nggak suka. Ternyata polisinya ini kong kali kong juga dengan mafia. Karena dia pemegang hukum, bisa memutarbalikkan fakta. Itu membunuh karakter itu. Ini dosanya luar biasa. Kalau membunuh kalau orang membunuh tak mati sudah.
Ya, keluarganya mungkin bisa dapat diat seperti yang kita tadi dapat diat itu ya dapat 10 miliar umpama. Oke, tapi kalau membunuh karakter bukan hanya orang yang difitnah kena, keluarganya kena, usahanya kena. Kenapa? Karena orang nggak percaya lagi ada berita bohong itu. Ini hati-hati ya. Jadi berita bohong itu diciptakan, dibuat oleh orang-orang yang benci, orang yang iri dengki, diterima sama orang yang bodoh. Orang yang bodoh yang suka terima itu, oh bodoh ya, terima dia. Lalu maksudnya disebarkan sama orang yang bodoh. Orang bodoh itu langsung menyebarkan. Dan kita itu begitu tuh. Warga plus 62 ini. Kalau ada di medsos, wah cuk, langsung sebar, duk, sebar ke sana. Berita itu ditelan bulat sama orang idiot. Oh ya sudah, ini orang idiot itu. Ini orang yang menyebar, orang yang membuat, orang yang menyebar, orang yang menerima telan bulat-bulat tanpa ada bukti. Siap-siap di akhirat itu nanti bertanggung jawab besar. Dan terus terang orang zaman sekarang ini, terutama orang-orang yang iri dengki, mereka itu bukan mencari kebenaran kita, bukan mencari kesuksesan kita. Mereka tuh mencari kelemahan kita. Di mana itu? Ketika ada kelemahan, oh di situ digoreng sampai sehangus-hangusnya berita itu. Dan hati-hati orang-orang yang seperti itu, alias menyebarkan berita, membuat berita, menerima berita yang bohong, siap-siap di akhirat bertanggung jawab. Oke, di dunia mungkin dia selamat, tapi di akhirat nggak bisa. Ya, karena susah kalau berita itu tersebar. Bagaimana mau menyelamatkan berita itu? Mengklarifikasi juga nggak bisa. Jadi siap-siap saja yang menyebarkan berita fitnah, di akhirat itu siap-siap pasti masuk neraka. Kalau tidak banyak punya pahala di akhirat, gimana cara menggantinya? Nah, jadi kita bijak-bijak banget membaca berita-berita seperti itu. La ilaha illallah. Baik, itu pembunuhan yang disengaja, ya, maka hukumannya sangat berat sekali. Ada cerita nih ya, guru kami Al-Habib Umar bin Hafidh di Hadramaut. Beliau difitnah sama orang. Dan orang ini masih muda, anak-anak masih muda. Cuman mungkin dia lihai bersidak lidah. Tersebarlah berita yang tidak benar tentang Al-Habib Umar bin Hafidh. Orang-orang yang percaya dengan Habib Umar, mereka meyakini bahwa berita itu adalah berita bohong. Berita bohong. Tapi Habib Umar tidak mengklarifikasi, diam saja. Tetap jalan dakwah beliau dan seterusnya dan seterusnya.